Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gabby, Davis, dan Diora pun menatap ke arah bawah George. Ketiganya tak kuasa menahan tawa, hingga akhirnya mereka serempak menertawakan George. George langsung refleks menutupi bagian yang menonjol itu dengan kedua tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Gabby. Rahangnya mengeras menahan gejolak emosi dan juga hawa panas di tubuhnya. "Oh astaga, kau bergairah tak tahu tempat sekali," ejek Gabby di sela tawanya. "Kau sungguh mempermalukan, George." Davis bergeleng kepala. "Kenapa bisa seperti itu?" tanya Diora penasaran. George berusaha biasa saja meskipun ada rasa malu yang sangat amat dalam pada dirinya. Ia berdehem sejenak. "Kau tanyakan saja pada sahabatmu itu apa yang sudah dia lakukan padaku," ucapnya begitu tenang. Kini tatapan mereka beralih kepada Gabby. "Kau melakukan apa dengannya?" selidik Diora. Gabby mengedikkan bahunya. "Aku tak melakukan apa-apa," masih dengan menahan tawanya. "Sudahlah, aku sudah tak mood untuk jalan-jalan. Aku pulang. Kalian lanjutkan saja tanpa aku," pamit George. Ia pun melenggangkan kakinya setelah sesuatu yang mengeras tadi sudah kembali pada posisi semula. Namun seketika ia berhenti dan berbalik. "Kau, ayo kembali, kita menggunakan motor yang sama," ajaknya pada Gabby. "Pulang saja kau sendiri, lagi pula kuncinya ada pada aku," tolak Gabby. "Oh ya?" Josh mengambil sesuatu di kantung celananya, lalu mengeluarkan benda yang sangat amat penting, kunci. "Lalu ini apa?" Gabby mencari-cari di pakaiannya. "Sial, pasti itu terjatuh. Kutunggu 30 detik, jika kau tak segera menyusul, maka akan kutinggal," ancam George tak main-main. Gabby mencebikkan bibirnya. "Aku duluan, kalian jika masih ingin jalan-jalan berdua saja tak apa kan?" Diora mengangguk. Gabby pun segera menyusul George yang sudah kembali berjalan. "Tunggu, aku harus mengembalikan pakaian ini dan berganti," ujar Gabby ketika ia sudah sejajar dengan George. George tak mengeluarkan suara, ia hanya mengibaskan tangannya sebagai pertanda. Tak berselang lama, Gabby sudah keluar mengenakan pakaiannya sendiri. Mereka berdua langsung berjalan menuju tempat parkir. "Kenapa kau melakukan itu padaku, dasar wanita penggoda?" "Cih, bahkan aku tak melakukan apapun padamu, milikmu saja yang mudah terbangun." Josh menghentikan langkahnya, membiarkan Gabby berjalan mendahuluinya. Ia tatap punggung wanita itu sejenak. Ia tak tahu mengapa tubuhnya begitu mudah merespon dengan wanita jenis satu itu, padahal tak ada feminin-femininnya sama sekali. Bahkan dengan mantan kekasihnya pun responnya tak secepat ketika bersama Gabby. George pun menggelengkan kepalanya lalu berjalan kembali. "Bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum? Enak bukan? Jika kau tak ingin lebih kupermalukan lagi, maka jangan musik hidupku dan nyahlah," ujar Gabby memberikan ancaman pada George yang berada di belakangnya. "Aku tak akan mengusikmu asal kau mengatakan maksud perkataanmu beberapa saat lalu," sahut George. "Perkataan apa? Bahkan aku sudah lupa dengan apa yang aku katakan," bohong Gabby. "Tentang kau yang mengataiku pria ingkar janji. Apa maksudmu itu?" George memperjelas maksudnya. "Aku tidak merasa mengatakannya. Telingamu pasti salah dengar," tampik Gabby. Mereka pun sampai di tempat parkir. Gabby langsung naik ke atas motor. "Mana kuncinya?" Ia menengadahkan tangannya. "Aku tak akan mengerjaimu lagi," imbuhnya meyakinkan, karena George tak kunjung memberikan kunci. "Aku akan memberikannya setelah kau mengatakan tentang ucapanmu tentang diriku yang ingkar janji."
Gabby tak menanggapi. Ia memilih mundur duduk di belakang dan membiarkan George yang mengemudi. Bisa saja ia langsung mengatakan tentang janji yang mereka buat, namun rasanya tak adil baginya jika hanya dirinya yang selalu mengingat hal itu. Ego wanita itu cukup tinggi. Semenjak kejadian di desa adat Panglipuran, Gabby selalu saja menghindari George yang masih penasaran dengan perkataan Gabby tentang pria ingkar janji yang sempat dilontarkan oleh Gabby pada George. Seperti saat ini, hari ini adalah hari terakhir mereka di Pulau Bali. Sebelum berangkat ke bandara, mereka melakukan sarapan bersama terlebih dahulu, termasuk Sophie yang dengan seenaknya mereka tinggalkan. Diora, Davis, George, dan Sophie sudah duduk di meja makan restoran di dalam villa tempat mereka menginap tanpa Gabby, sebab wanita itu enggan keluar kamar yang pastinya akan bertemu dengan George. Mereka sudah siap untuk menyantap hidangan laut yang begitu lezat tersaji di meja makan berukuran cukup besar itu. Tunggu, Diora menghentikan tangan ketiga orang yang sudah melayang di udara siap mengambil makanan. Gabby belum kesini, kita seharusnya makan bersama sebelum pulang, imbuhnya. Ketiganya pun bersamaan menarik tangan mereka dengan raut wajah masam. Aku akan memanggilnya. George menawarkan dirinya sendiri. Ketiganya mengangguk setuju. George pun beranjak dari tempat duduknya menuju kamar Gabby. Tok tok tok. George mengetuk pintu menunggu sahutan dari dalam. Namun yang ditunggu tak kunjung merespon. Ia pun mengetuk pintunya kembali. Tetap tak ada respon. Kuhitung sampai 3. Jika kau tak keluar juga, akan kudobrak pintunya. Ancam George tak main-main. 1, 2, 3. Bruk. Pintu dibuka dari dalam bersamaan dengan George yang hendak mendobrak pintu. Alhasil lagi-lagi keduanya terjerembab di lantai. Kali ini dengan posisi George yang ada di atas Gabby. Kedua mata mereka saling bertemu. Sesaat tubuh mereka membeku dengan detak jantung yang memompa darah lebih cepat dari biasanya. Berat, minggir! Gabby mendorong tubuh George hingga pria itu berguling di samping Gabby. Gabby langsung berdiri dan mengikat kembali tali bathrobe yang mengendur. Sudah kukatakan untuk enyah dari kehidupanku, kau masih saja menggangguku. George berusaha menetralisir aliran aneh dalam tubuhnya sebelum ia menanggapi ucapan Gabby. Aku hanya ingin memberitahu bahwa kau sudah ditunggu untuk sarapan, ujarnya lalu langsung berdiri. Hanya masalah sepele seperti itu, kau sampai berniat mendobrak pintu. Gabby bergeleng kepala. Tak waras, hinanya. Pergilah, usirnya mengibaskan tangannya. George tetap diam tak bergerak. Aku akan tetap di sini sampai kau ikut denganku untuk makan bersama dengan yang lainnya. Gabby yang tengah mencari-cari pakaian gantinya menatap ke arah George. Apa kau mau tetap di situ untuk melihatku berganti pakaian dan akan mengataiku wanita penggoda lagi jika milikmu menegang kembali? Gabby, wanita itu memang selalu mengingat hal buruk maupun ucapan buruk yang pernah dialami olehnya. Maka seluruh ucapan George yang menghinanya tak pernah satupun ia lupakan. George baru sadar jika Gabby masih menggunakan bathrobe yang berarti wanita itu baru saja selesai mandi. Itulah sebabnya Gabby tidak merespon ketukan pintunya. Wanita di hadapannya memang sangat menggoda untuk disentuh, apalagi ketika tubuh sintal itu tak tertutup pakaian tomboy. George berdehem untuk menepis pikiran kotornya. Segera ke resto, semua sudah menunggu. Ia pun keluar kamar sebelum miliknya menegang. Selepas kepergian George, Gabby langsung bersiap sekaligus merapikan kopernya.
15 menit, akhirnya Gaby datang menghampiri rombongannya yang menatap tajam ke arahnya. Bukan semuanya yang menatap seperti itu, namun Davis dan George yang memberikan tatapan tajam untuk wanita yang sudah membuat mereka menunggu. Lebih dari 3 detik kalian menatapku, aku tak menanggung jika kalian akan jatuh cinta denganku. Kelakar Gaby ketika ia sudah sampai di meja nomor 26. Davis langsung membuang wajahnya menatap istrinya. Cih, lebih baik aku menatap istriku dan jatuh cinta dengannya. Sedangkan George tanpa sadar masih menatap Gaby lebih dari 3 detik.